Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk mengatasi kebiasaan siswa merokok atau sebagai problem solver kasus di kelas 10. Deskripsi kasus: ada sejumlah siswa kedapatan sedang merokok di WC siswa yang terletak di bagian belakang sekolah, tepatnya di dekat kantin sekolah. Salah satu guru yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ketika sedang sidak atau inspeksi mendadak memergoki 4 orang siswa sedang asik merokok di dalam toilet. Setelah ditanyakan, ternyata siswa tersebut masih duduk di kelas 10. Kemudian siswa bersangkutan dibawa ke ruang BK untuk dilakukan upaya mencari solusi dari kasus tersebut. Akar permasalahan: dari dialog yang dilakukan antara siswa dengan sejumlah guru yang terdiri dari wakasek kesiswaan, staf kesiswaan, guru BK dan wali kelas, ditemukan bahwa yang menjadi akar permasalahan mengapa siswa yang bersangkutan merokok di lingkungan sekolah adalah karena faktor pertama, sudah terbiasa merokok di luar rumah meskipun tidak dalam persetujuan dan sepengetahuan orang tua. Ingin mencoba cita rasa, mentol, cappuccino, teh hitam dan lain yang dijanjikan oleh iklan rokok serta harga yang murah dan mudah didapat. Ketiga, ingin tampil maco, gaul, dianggap dewasa. Keempat, setia kawan. Kelima, persepsi bahwa rokok dapat menghilangkan rasa stres. Alternatif solusi: dalam mengatasi masalah ini ada 2 pendekatan sebagai alternatif solusi, yaitu pendekatan aturan tata tertib dan pendekatan bimbingan konseling sebagai upaya kuratif. Pendekatan aturan tata tertib sekolah dilakukan supaya tata tertib sekolah bertujuan agar siswa disiplin, tertib dan taat terhadap aturan sehingga budaya sekolah yang disiplin dan ramah lingkungan bisa dicapai. Oleh karena itu, siswa yang tertangkap tangan merokok itu mendapatkan sanksi dari sekolah supaya terwujud efek jera sehingga siswa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Pendekatan konseling individu: adapun konseling individu dilakukan agar terjadi proses internalisasi dalam dirinya, sehingga timbul kesadaran bahwa merokok itu tidak hanya merugikan bagi kesehatan dirinya, tapi juga merugikan bagi kesehatan orang lain. Proses bimbingan konseling individu ini dilakukan sebanyak 8 kali sesi dengan menggunakan pendekatan teori konseling REBT, Rational Emotive Behavioral Theory, dengan teknik time projection. Konseling REBT dengan teknik time projection dilakukan untuk mengurangi perilaku merokok. Perilaku merokok merupakan upaya bantuan kepada siswa yang bermasalah sehingga REBT dapat mengoptimalkan proses belajar konseling baik lingkungan pendidikan maupun keluarga. Pendekatan REBT dengan teknik time projection mengubah pola pikir konseling menjadi rasional sehingga perilaku merokok berkurang. Diharapkan konseling terhindar dari penyakit atau akibat buruk dari perilaku merokok sehingga proses belajar konseling dapat berjalan secara optimal. Hasil pemecahkan masalah: proses konseling dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan. Dalam kenyataannya tidak selalu berlangsung mulus, baik, dan sempurna. Ada indikator yang berhasil diturunkan, ada pula indikator yang justru mengalami kenaikan. Keberhasilan ditujukan dengan intensitas perilaku perokok yang tergolong tinggi sebelum diberikan layanan konseling dan terjadi penurunan intensitas perilaku merokok setelah diberi layanan konseling. Meskipun perilaku merokok konseling hanya menurun dan tidak berhenti, upaya-upaya lanjut akan dilakukan agar siswa bisa menghentikan kebiasaan merokoknya. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.